Baiklah, berita acara musyawarah dusun dalam rangka penyusunan RPJMDes tahun 2023-2029. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengkajian keadaan desa di Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka penyusunan RPJMDes tahun 2023 sampai 2029. Maka pada hari ini, hari dan tanggal Sabtu 23 September 2023 jam 15.30 waktu Indonesia Tengah, tempat di Dusun 1, setelah diadakan kegiatan musyawarah dusun yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun, yaitu 1. Pengadaan tempat sampah. 2. Pengadaan mesin rumput. 3. Pengadaan lampu jalan PJUTS. 4. Pembuatan jalan penghubung. 5. Pengadaan alat tangkap. 6. Pengadaan alat kesenian tradisional. Alat tangkap apa? Nelayan? Oh, nelayan. Saya ulangi. 5. Pengadaan alat tangkap nelayan. 6. Pengadaan alat kesenian tradisional berupa gong dan gendang. 7. Pengadaan keranda. 8. Pengadaan tenda. 9. Pengadaan sanitasi dalam kurung WC atau WC ya. 10. Perbaikan rumah Aladin. 11. Tambatan perahu. 12. Jalan lorong. 13. Drainase. 14. Gedung serbaguna. 15. Pemberian modal usaha atau UMKM. 16. Jalan penghubung ke pasar desa. 17. Tempat atau pengelolaan tempat wisata atau wisata kuliner. 18. Normalisasi air limbah. Dan 19. Lapangan futsal. Bagaimana Bapak-Bapak, mungkin ada yang terlewati dari usulannya? Cukup? Oh, ya. Keputusan diambil secara musyawarah dan ya, demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Lagasa 23 September 2023. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa Lagasa yang saya hormati, teman-teman tim penyusun RPJMDes Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna tahun 2023 yang saya hormati, Kepala RK, RT yang saya hormati, serta tokoh-tokoh masyarakat dan sejumlah masyarakat lainnya yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini kita dapat berkumpul tempat yang sederhana ini dan masih diberikan kesehatan lahir dan batin, utamanya kesehatan, kekuatan serta berkesempatan untuk hadir dalam rangkaian acara musyawarah dalam mengeluarkan aspirasi untuk penyusunan RPJMDes yang dilakukan oleh teman-teman tim penyusun RPJMDes Desa Lagasa. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan perjuangan beliaulah yang membawa kita ke arah yang lebih baik seperti yang telah kita rasakan sekarang ini. Kemudian selanjutnya yang perlu kami sampaikan kepada peserta musyawarah sore hari ini, bahwa tujuan dilakukannya musyawarah ini adalah untuk menggali permasalahan yang ada di tingkat lingkungan atau dusun
Desa Lagasa kira-kira seperti apa dan bagaimana nanti solusinya untuk penanganannya, dan itu akan dijabarkan lebih lanjut nanti oleh tim penyusun RPJMD Desa Lagasa. Kemudian selanjutnya yang perlu kami sampaikan bahwa tujuan dari mereka ini adalah menampung permasalahan kita di tingkat lingkungan atau tingkat dusun yang kemudian diangkat atau dirampung oleh tim penyusun RPJMDes ini dalam jangka 6 tahun ya, 6 tahun ke depan. Jadi sekiranya untuk ke depan lagi tidak ada lagi sekiranya musyawarah seperti ini, karena kita akan rampungkan satu kali dalam jangka 6 tahun. Jadi itu yang perlu disampaikan kepada teman-teman peserta musyawarah untuk diketahui bahwa kehadiran mereka ini menampung satu kali aspirasi kita, permasalahan yang ada di lingkungan kita, yang bisa dituangkan hari ini dan akan dirampung oleh tim penyusun RPJMDes ini. Dan untuk lebih selanjutnya nanti akan dijabarkan secara terinci oleh penyusun RPJMDes Desa Lagasa nanti. Mungkin itu hanya sebagai pembuka rapat kita, dan selanjutnya saya minta kesediaan juga Pak Desa untuk menyampaikan kata sambutannya sebelum kita merangkak kepada penjabaran dari tujuan daripada penyusunan RPJMDes ini oleh tim yang telah ada di hadapan kita. Kepada Pak Desa kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Sekretaris BPD Desa Lagasa beserta teman-temannya. Yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, yang saya kira bisa sebutkan satu persatu. Yang saya hormati teman-teman tim penyusun RPJMDes Desa Lagasa. Tak lupa pula yang saya hormati keterwakilan ibu-ibu yang sempat hadir di kesempatan kali ini. Alhamdulillah hari ini kita bertemu di rumah Sekretaris BPD yang insya Allah akan membahas tentang agenda-agenda penyusunan RPJMDes periode 2023 sampai dengan periode 2029. Dan kami banyak berharap di penyusunan RPJMDes ini jangan kita hanya melihat satu sudut pandang saja. Kami banyak berharap dengan berbagai-bagai pandangan masalah yang disampaikan kepada kami agar terjawab semua masalah-masalah yang ada. Kemudian, kenapa tadi sedikit saya cerita tentang penanganan sosial ya? Tadi saya sudah sampaikan di sana. Saya mengaku, saya kepala desa yang gagal hari ini dalam penanganan sosial kemasyarakatan. Kenapa? Ada yang meninggal yang saya tidak tahu sudah kurang lebih 1 bulan. Itu kegagalan saya. Saya tidak mau cerita keberhasilan karena belum selesai. Namun hari ini baru tahun pertama sudah ada masyarakat yang meninggal kita tidak tahu. Berarti itu yang harus kita pikirkan di antara mereka-mereka yang mengalami gangguan jiwa seperti itu. Salah satunya. Kemudian di bidang kesehatan, ekonomi, pendidikan, budaya, dan infrastruktur. Alhamdulillah hari ini kita mendapat kucuran anggaran 15,5 miliar yang sedikit dapat menjawab kebutuhan infrastruktur kita, yang cikal bakal nanti kita agak diringankan dalam penanganan pembangunan infrastruktur ini. Kemudian budaya, sadar dengan tidak sadar, hari ini tidak ada yang dapat kita banggakan di bidang budaya kita. Mari banggakan tak? Tidak ada. Ini yang harus kita pikir bahwa apa kira-kira yang dapat kita lakukan juga di bidang kebudayaan ini supaya kita bisa terkenal lewat budaya. Saya pernah berpikir begini.
Karena sempat dengar lagu itu ciptaan Edo Kondologit. Dia ini seniman Papua. Bahkan dia buatkan lagu hitam kulit keriting rambut, aku Papua. Maksudku, anuangnya dirina dia bawakan dalam sebuah lagu. Dan itulah yang membuat Papua hari ini terkenal. Hitam kulit keriting rambutku, aku Papua. Itu juga maksudku mungkin dapat kita dorong di bidang kebudayaan seni, kebudayaan tari, kebudayaan silat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pendidikan. Siapa dan berapa masyarakat kita hari ini dari generasi ke generasi? Kalau saya tidak salah 3 generasi penduduk asli Lagasa. Generasi ketiga maksudku. Nenekku, bapakku, saya. Kemudian ada anakku. Di generasi saya kalau saya tidak salah itu, Waalaikumsalam, hanya satu yang jadi polisi, Pak Sahril. Tidak ada yang jadi tentara. Kemudian generasi setelah kami, itu di bidang pendidikan. Kenapa baru saya katakan demikian? Harusnya ini menjadi PR kita bersama. Ada apa ini? Baru kurang sekali. Ketimbang di lingkungan lain atau di desa-desa lain. Baik pendidikan agama, formal maupun pendidikan non-formal. Kemudian ekonomi. Saya bisa pastikan ini tidak ada pengangguran di Lagasa ini secara umum. Tidak ada. Cuma memang masih ada yang miskin. Tapi yang hidup di bawah garis kemiskinan tidak ada. Yang miskin itu tidak ada. Kemudian kesehatan. Kesehatan ini banyak hal yang kita harus lihat di sana. Misalnya, kenapa nih anak-anak 2 turunan anak itu rata-rata sengaja pindah anak itu misalnya. Tidak ada perkembangan tingginya. Apa kira-kira. Kemudian mudah sekali anak-anak sekarang diserang penyakit. Masalah anak. Mungkin kapah kurang gizi, kurang vitamin, gak ada kau tadi barang atau anak. Mungkin kapah gak ada keselongah penganjam pengiali atau anak. Ini edukasi dia. Kemudian di bidang kesehatan bisa saja mungkin bersumber dari kotoran, jamban, drainase, sampah, dan seterusnya. Maksudku banyak yang harus kita sampaikan, bukan hanya persoalan infrastruktur dan bantuan. Sekian mungkin dari saya untuk sementara waktu. Nanti kalau ada tambahan itu berlanjut. Kemudian saya kembalikan kepada pimpinan forum, Pak Sekretaris BPD. Terima kasih pada saat masukannya atau sambutannya. Yang mungkin selanjutnya untuk menjabarkan lebih detail atau lebih lanjut tentang penyusunan RPJMDes ini, apa yang menjadi gagasan kita yang akan ditampung oleh mereka, selanjutnya akan dibahas oleh tim penyusun RPJMDes Lagasa. Kepada teman-teman tim kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepala Desa yang kami hormati, Sekretaris BPD yang kami hormati, tokoh agama, tokoh adat yang kami hormati, bapak-bapak serta ibu yang kami hormati, teman-teman tim yang kami hormati. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang tujuan maksud dari perusahaan ini mungkin sudah dijelaskan tadi dari Pak Desa. Jadi kami di sini hanya menampung permasalahan yang ada, kemudian kami akan menjabarkannya dan akan di ranking di musyawarah desa. Kemudian kami membuat dalam bentuk buku RPJMDes 6 tahun. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin alangkah baiknya kita mulai sekarang Pak, karena sudah pukul berapa ini? Kita menggali gagasan permasalahan yang ada di lingkungan. Saya kira demikian mungkin Pak, terima kasih. Atau mungkin ada teman-teman yang mau menyampaikan. Barangkali yang terlewati mungkin karena kan setiap tahunnya mungkin kita di sini saya tadi belum disampaikan. Kita ada musim-musim tertentu yang bisa mengganggu kita perekonomian. Jadi kalau bisa itu juga dipikirkan. Yang lainnya juga adalah tempat ibadah atau pendidikan. Orang-orang yang sudah tidak
mampu menghasilkan atau menghidupkan keluarganya, itu mungkin bisa disampaikan untuk dicarikan solusi. Barangkali itu dari saya, terima kasih. Mungkin dari lain, Bayu. Saya kira demikian mungkin Pak, kita mulai dari Sisi dialog saja ya, dialog. kita bicara lepas. Artinya kita berhubungan sekarang berinteraksi dengan masyarakat, Ya. apa yang menjadi permasalahan, kemudian apa yang mau diajukan. Ya. Kira seperti itu mungkin modelnya. Ada itu susunan lepas nih itu. Kira-kira menjadi permasalahan di lingkungan satu ini. Masalah Iya. baik itu infrastruktur, lalang, selokan, pemeliharaan sampah, kesehatan, kemudian kesetaraan perempuan. Harus pasak dulu perwakilan tinggal perempuan, ibu-ibu, bapak-bapak dan ibu-ibu jompo. Mungkin atau tokoh pemuda. Oh iya, Coba mencatat baru merampung toh. di situ kita bisa bikin. Cici bisa mencicipi. Atau mungkin dari LPM, Pak. Buka dulu Bapak Rian. Silakan dibuka, Pak. Terima kasih. Mau pohon sama Pak? Terima kasih waktu sudah diangkat lembaga Mike. Khusus nama kami itu dengan satu Bahara. Kayak napara itu penyampaian. Ya. Tapi mau kami itu sebagian layak itu masalah infrastruktur, masalah lahan sudah alhamdulillah sudah terjawab. Tinggal di fasilitasi kami aja caranya bagaimana supaya tempat-tempat sampah itu, maka pembersihan lingkungan seperti mesin rumput dan obat-obat semprot. Ya. Nah, saya kira Pak sudah cukup itu saja dulu. Ya. Betul, karena mengingat kita sekarang kan karantang memang. Iya. Kemudian yang gunakan gelas rumput biru ini, kemudian secara otomatis selokan itu pasti akan terganggu. Apalagi yang masyarakat tidak sadar sampah sembarangan. Iya. Jadi saya kembali kepada masyarakat ya. Iya. Saya bersama masyarakat saya mencoba menyampaikan juga apa dia kami khususnya. Jadi saya coba melihat dari memang skala prioritasnya, kemudian ini juga menjadi perhatian kita semua. Ada beberapa permasalahan kiranya yang dapat kami sampaikan kepada kejadian ini, antara lain yang pertama di sini kami mencoba menyampaikan masukan kami kepada penyusunan Kejemnas. Yang pertama itu lampu penerangan lingkungan. Lampu jalan. Ya, lampu jalan. Entah dia mau Siapa tulis atau BPJS. Iya. Itu yang atau listrik ini. Kayak tenaga surya. Ya. Tenaga surya itulah. Iya. Iya. Luar biasa ini. Kemarin saya sudah pikirkan ini Pak. Maksudku pikirkan begini. Nah, kemudian yang kedua, setelah kami juga memulai mengantisipasi masyarakat, katanya ini kan wabah ini khususnya agak luas dan hanya satu akses yang menghubungkan itu jalan dari bypass ke Wabahara hanya satu poros. Jadi kami mencoba menyampaikan kepada tim penyusun PJMDes ini pembuatan jalan lingkungan yang menghubungkan lingkungan satu ke bypass. Jadi situ ada jalan lagi di sini. Jalan penghubung. Iya. Berarti masih dalam skala infrastruktur ya. Iya. Kemudian yang ketiga, kami mencoba mengajukan permasalahan kami, mungkin ini dalam setiap tahunnya tetap mungkin ini ada. Berbicara perekonomian. Jadi tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat
alat tangkap. Ya, itu. Kemudian yang keempat ini yang seperti yang disampaikan teman tadi LPM, bahwa alhamdulillah hari ini berbicara jalan ya sudah mulai kelihatan tentang bagaimana cara kita masyarakat ini meningkatkan taraf kebersihan. Jadi yang saya ajukan pengadaan tong sampah khususnya di daerah timbunan. Nah, itu. Ya, jadi ada 9 ini. Kemudian selanjutnya pengadaan alat budaya. Pengadaan alat budaya yang ini berbicara skop Lagasa kita. Hari ini kan kita belum punya ya. Seni dan budaya. Iya, seni dan budaya. Alat tradisionalnya yang itu. Ya. Gendang, gong itu tetap saya. Iya. Kemudian ini sedikit mungkin tidak terpikir oleh kita tentang apa yang menjadi kebutuhan kita ketika kita dihadapkan pada baik suka maupun duka. Khususnya duka di sini mungkin keranda. Jangan lagi kita berbicara bahwa ini alat yang sakral, begitu tuh. Tapi ini merupakan kebutuhan. Ya. Selanjutnya, kemarin memang meskipun sudah ada ini di pemerintahan sebelumnya, namun hari ini kita sudah tidak nikmati, dan ini sangat penting dalam acara suka duka maupun tetap kita berkaitan dengan masalah itu, yaitu. Kemudian ini ada masukan dari siapa? Dari Tommy. Coba bacakan siapa. Jadi untuk sementara itu yang saya masukkan dulu, mungkin bisa ditanggapi saya teman-teman, hanya mengawali teman-teman ini, artinya bersama teman-teman ini. Tapi kalau mungkin ada tambahan nanti disampaikan aja teman-teman. Jadi mungkin sebelum dibaca, ya, perlu kita ketahui bahwa mengangkat permasalahan ini upayakan dipikirkan memang. Iya. Mulai dari tahun ini sampai 6 tahun ke depan. Iya. Karena supaya kita terkoordinir pembangunannya. Iya. Nanti apa yang skala prioritas? Baca saja. Tadi itu baca saja. Saya beri dulu kan tambahan. Saya salut sama saudara saya ini. Dan ini sudah antisipasi lebih awal. Apa itu, Pak? Kemarin bahwa menyampaikan pandangan itu tidak harus kita berbicara. Oh iya. Lewat kertas juga boleh. Oke. Ya betul. Nah, apa usulannya? Mungkin kita berbicara belum halunya tuh. Saya tulis saja lah. Baru disodorkan, disampaikan ini pandangan saya. Salah satunya yang terjadi. Cari saya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membaca keluh kesah sakopnya sepupu. Nama siapa ini? Nama Tommy. Oke. Sebelumnya saya meminta maaf. Saya sebagai masyarakat ingin mengusulkan permintaan saya, ingin meminta Aladin dalam kurung atap, lantai, dinding. Perbaikan rumah warga ya. Sebagaimana yang pernah rasakan masyarakat yang lalu-lalu. Saya sebagai masyarakat, terkhusus Dusun 1 Wabahara, ingin juga merasakan namanya Aladin. Tanda tangan. Sekian dan terima kasih. Tommy. UMKM kan? Karena di 2 dusun ini belum ada yang mengusulkan UMKM. Iya. Perwakilan perempuan itu sampaikan ya. Iya, perempuan kayaknya. Ini yang tepat ini, kayaknya yang punya bidan ini. Dia mau usaha. Makan itu, dia berharusnya mereka. Jadi UMKM itu seperti jual beli. Ya. Sedikit Pak. Pengkelan. Sedikit nih Pak. Teman-teman tim, bahwa berbicara UKM ini kemarin di zaman pemerintahan sebelumnya memang ini teragendakan. Namun oleh karena perjalanan juga kita belum seperti apa, tidak jelas, jadi saya pasaknya mau udah. Tapi iya. Tapi karena perjalanannya saya tidak jelas, jadi mungkin seperti sekarang.
Jadi kembali lagi diangkat ini ya mungkin bisa dimasukkan di dalam Dimasukkan saja. kemudian ada tambahan dari Pak Darto mungkin ini. Ya, silakan. Ini menjadi kendala juga di masyarakat kita penanganan. Tambah lampu perahunya kita di ujung. Jembatan perahu. Iya. Artinya kalau bagaimana nanti pemerintah melihat kondisi itu karena kayaknya ini menjadi juga ini. Jadi PR pemerintah. Jembatan perahu. Itu Pak Desa yang Pak Desa? Ya, termasuk di depan sana dia itu. Yang kemarin kita bicarakan ini ya. Nggak terlalu besar, kecil saja. Kaitannya dengan arus gimana? Aman. Cuma kondisinya memang berdesakan, kemudian dia tidak kering. Titiknya di mana? Dan ujung yang perlu. Jadi ini Titik mungkin bisa ditentukan di situ, Pak. Ya. Cuma lihat dulu titiknya aja tuh. oh ya kebetulan yang ini tinggal Iya. Ya. Mereka dibuka itu berkaitan dengan itu Iya. pembangunan usulan jembatan. Di arsir Pak. Tahu yang penjelasannya termasuk Termasuk tadi yang jembatan penghubung antara jembatan penghubung. Iya. Sudah. mungkin di Peduli tentang tawa bucin Dia kepada Kira-kira lokasinya apa? Lokasinya meninggal karena ada yang Peta 01. apa dia teman tim ini dia sudah tahu karena lingkungannya juga ini. kesana mungkin terkait dengan Kalau jembatan Pentingnya itu. di sini. Di antara rumah siapa itu? Kira-kira Jumaini itu nanti Telepon ya. di sekolah minggu. Tujuh minggu kemudian ke ruang lalang tuh. Iya. Nanti dilihat oleh pemerintah desa atau bagaimana, tapi itulah yang perlu Iya. diusulkan. Ya tidak bersentuhan langsung dengan Kental. ya. Makanya itulah yang jadi yang nanti. Pokoknya nanti Pak kalau memang Pemerintah desa yang kita bicarakan. masyarakat yang akur Kita itu. bicarakan bagaimana lihat tuh. Sudah di titiknya? Sudah. Nanti dibedakan keterangan. Kemudian tambah lampu perahu itu. Sudah? Kemudian mungkin saya tambahkan ya. Oke Pak, silakan. Jangan pernah kaku dalam memberikan pandangan. Mau sekian miliar, mau Iya. kita sampaikan saja. 6 tahun ini. Demi kebaikan masyarakat, kenapa tidak? Kan ada beberapa sumber yang kita harapkan. Di dalam kewenangan kita hari ini kan dana desa, bicara dalam konteks dana desa ya tentu ada kepala desa ini, ada BPD ini, ada RKM ini. Tapi kalau memang misalnya itu kira-kira mungkin kita tidak bisa sanggupi melalui dana desa, kan ada APBD, Iya. ada APBN. Yang hari ini kita baru selesai dikucurkan anggaran 15,5 miliar. Bahwa sampaikan saja, jangan pernah mau sebesar apapun gagasan itu. Kira-kira seperti itu. Segera Ya. tambah. Apa di sana Pak Erka? Sedikit dari saya Pak Desa, Iya. kami terkhusus lorong belakang dari anggaran 15 berapa miliar saya tidak tahu anggarannya. Iya. Kami tidak tersentuh apa-apa. Terima kasih. Pertama jalan enggak, selokan enggak. Jadi saya bertanya sama Pak Desa, apakah kami bukan termasuk di Salagasa? Luar biasa. Kenapa kami tidak tersentuh? Secara keseluruhan ya maksudnya. Ini khusus lorong belakang, baik pun jalan. Iya. Iya. Jadi mungkin bisa disampaikan apa yang ingin di Kami minta seperti yang lain dari jalan, drainase. Iya. Masuk lorong keberapa itu? 3. Keempat. Tapi ada nasihat itu ada itu drainase yang saya lihat di situ. Ada Pak, tapi kan sama di sini ada drainase, kenapa diperbaiki? Sementara kami di belakang ada drainase. Tapi coba diupayakan dulu supaya Kalau memang pemerintah jeli melihat, kenapa dibeda-bedakan? Ya ada Bu. Sebenarnya nih kalau bisa ini yang menjawab ini yang proyek karena Nanti dana. kalau kita kesalahan proyek ini. Iya. Jadi kalau bisa pemerintah Begini Pak, mengambil narasumber itu saya yang harus jawab, itu saya pasang badan. Saya pasang badan. Saya harus jawab itu. Tapi kan Pak Desa sudah katakan tadi. Jadi saya harus mengungkapkan juga. Iya. Oh, mantap. Keluhan itu. jadi kaitannya dengan keluhan-keluhan masyarakat
kita tidak hanya mengharap dana desa. Iya. Nah, nanti insya Allah ini selesai tuntas semua, ini kita jadikan barometer ini ke depan untuk ke APBD, APBN, ataupun dana provinsi. Ini yang nanti yang kita bawa nanti. Yang penting datanya lengkap dulu, input semua, baru kita bawa bersama dengan pemerintah desa. Nah, ada berapa poin Mika? Mungkin yang dari Ibu-ibu belum ini. Sudah termasuk sudah di dua. Silakan tadi. Silakan. KM tadi nih. Coba kita tambahkan penambahan jalan ke Bahara ke pasar, Oh iya. menghubungkan Namanya malam ini. Nampak kali malam. Kan apa? Kalau ya, saya, artinya kita mengusulkan. kalau saya yang kami itu belum serbaguna untuk fasilitas olahraga. Sudah serbaguna ya? Iya. Saya kira mungkin nanti Pak Desa yang akan menjawab. Itu stop. Tampung saja. Nggak apa-apa, silakan. Iya. Oh, maksudnya Iya. Begitu. Dusun. Iya. Karena di sini anak-anak saya lebih sering main sepak bola, futsal. Mereka jauh-jauh sampai dari ke sana sementara. Maksudnya kalau ada lokasi di tempatnya kita, kenapa tuh pergi jauh-jauh itu kasihan. batas Geraha 1 ke Betul. Pak Desa pemukiman mungkin bisa masyarakat disimak Pak Desa usulan dari ibu ini. gedung Oke. serbaguna. Tulis ini. Mungkin ada lagi yang lain. Ini yang lain. Mungkin dari segi kesetaraan Pak RT, gender. mana, Pak? Sama tahu ada yang mungkin Pasti bang ko. sudah ya. Pasti bang ko pak. Sudah rekaman sudah ini ya. sama ibu-ibu dia bilang Ya sudah, kita UKM itu saja. UKM dia. oh, sudah ya. UKM tadi. Ibu Isa. Asmiya. Bengkel. Penyadul. Ya, Penyadul. UKM itu termasuk di Bapak Nyadur. usaha kita yang meningkatkan. Pemberian modal. Apa itu? Jembatan, Pak. Penghubung. Dan Atau tarikan dari jembatan layang yang ada atau dari mana? Mari Pak Man. Mari Pak Man. Oh, dari 21. Yang putus itu maksudnya yang ini yang dimaksud ini. Iya. Turun kaya. Tapi itu bro. Ini bisa kita buka. Ada. Jalan Titian ya. dari jalan Titian itu disambungkan. Oh ya nanti. Tadi itu Pak. Iya. Yang di sana Apa Pak usulannya? Oh, satu paket. Jalan tadi. Iya. Oh, satu. Oh, ya sama. jalan Berbeda titik tapi kita satu paket kan. Begitu maksudnya. lokasinya Oh, beda-beda. lokasi ini. beda. Ada yang melintang dari utara ke selatan. Satu jalur gitu. Iya, Satu jalur gitu. Pindah ke lokasinya nanti dia. Dia hanya begini modelnya nanti. Kalau dia dihubungkan satu alur begitu loh. Maksudnya Satu jalur. kalau usulannya kita tadi pindahkan Coba ke bisa di Nanti jalan Coba. Tapi dia begini apa ini? yang ini. Jalan. Dan kan yang mau diminta sama jalan ini. Kalau bisa ini. Kita Ada perlu Oh, yang ini kan juga kalau begitu berarti judulnya sama, Iya. tinggal tenis di lapangan. Tenis di lapangan sama. Iya, berarti sudah di jalan masuk Iya. jalan saja. Satu lagi Pak, ini dari Bu yang itu dia yang di sebelah Pulau kita, yang menghubungkan ke Langsung Pasar. Iya, sudah jalan. Oh, sudah masuk. Oh sudah ada Pak di sana. Sudah ada Pak di Yang ini. Ya, yang menghubungkan Lalang Terong. siap. Tapi dalam sketsa kemarin waktu usulan APBN itu ada. Ada, tapi setelah kurang itu dana sudah Tapi sampai tidak terjawab. dari informasi yang saya dapat itu yang ada gelombang kedua
Nah, kalau memang ada kan sudah Tapi mudah-mudahan kita juga dorong dengan Iya. ke situ. Kita tetap kita tampung. Kita Kemudian kita menyesuaikan dengan program pemerintah, Iya. apakah PBN, APBD atau DAK atau DAU, terserah, yang penting dikerjakan itu, Pak. iya. Iya. Karena kalau kita berbicara ini program tahapan ini kalau tidak ada di sini tidak bisa dikerjakan. Kalau yang lalu, saya tidak tahu kalau sekarang tuh. Kalau Oh, tidak maksudnya terbuat, di RPJMDes. Iya. Iya. Betul. Kecuali ada hal-hal yang sifatnya mungkin mendesak. Nah, Misalnya bencana alam. Ya. Itu. Terus perubahan politik. tapi ini Atau perubahan politik. Perubahan politik. perubahan politik. Termasuk Iya. Termasuk Jepang perubahan politik. Iya. Artinya Maksud kita dari tidak pejabat tahu. lama ke pejabat baru. Oke, setuju dong. Nah, Makanya usulkan memang, sampaikan memang. iya. Kita pemantau ada usulan apa? Jadi kalau bisa juga ada yang saya sampaikan berhubung dengan tambatan perahu atau bodi, tolong Pak Desa kalau bisa ditambah dari ujung jalan ini mungkin kurang lebih 20 meter, ditambahkan ke luar, tolong dibikinkan LPT. Oh iya, Pak. Supaya bisa Lebih aman. Lebih aman. Di dalam ini aja bukan di luar. Mungkin anggarannya juga tidak terlalu banyak ya. Karena cuma menambahkan sedikit saja itu. Sekitaran 20 meter ya. Jangan batasi 20 meter. Karena ini kita usulkan itu tambatan perahu sudah mulai setara dari situ. Oh, Jadi T nanti dia tuh. iya, oke. Ah, Dan saya rasa Pak RT kalau mungkin ada dua ini permintaan juga termasuk dari Kabinteng juga minta tambatan perahu di sana, di luar. sana. Di luar mereka. Mana ya? Para berbahaya. Bilang kedengaran tetap sama tuh. Iya. Jadi sebenarnya itu pemerintah desa alangan semboyan semboyanai pinggadaya kasih masalah dengan diinginkan tanpa masalah. Ada yang belum saya dengar pandangannya ini. Pak Gerhan, persilakan waktunya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Desa. Kalau BPD dan tokoh-tokoh masyarakat yang langsung penyusun RK. Sama boleh enggak kali ini? Memberikan sebuah sumbangsi ide gagasan yang produktif untuk Desa Lagasa pada umumnya. Sektor produktif ekonomi, kalau boleh kita renungkan sejenak, misalnya ada percontohan, saya ambil percontohan di desa lain, referensi saya di desa itu buat sebuah jembatan yang kreatif mungkin, bentuk titian, jembatan titian di seperti di bypass ini toh. Nah, kalau berhasil dengan budidaya untuk mendapatkan pendapatan desa ini, bahkan bisa mendapatkan desa per tahun 1 miliar. Nah, kalau berhasil dengan budidaya ini, di situ gerak ekonomi dengan ikan yang fresh, pokoknya UKM juga bergerak juga di situ. Wisata juga boleh. Wisata ya, sektor pariwisata lah. Wisata kuliner, karena yang di Kabupaten Munak sini yang diminati adalah kuliner. Coba yang sektor yang produktif yang kita kembangkan tuh. Ya. Makanya lahirkan semua ide-ide. Ya, demikian. Ya begini, nanti kita buat sedemikian rupa. Ya buat fungsi dari situ. Baik sebagai tambatan perahu, sebagai peningkatan ekonomi masyarakat, wisata desa. Wisata desa.
tinggal kita desain sedemikian rupa. Kayaknya terinspirasi di Desa Ponggok ini. Ya. Itu bagus. Desa Ponggok itu 6 miliar itu 1 tahun dia punya pendapatan. Itu mau bikin apa itu kalau misalnya? Sedikit saya ceritakan. Desa Ponggok itu begini. Desa Ponggok itu pernah ada kubangan dulu bekas bom di zaman Belanda. Besar itu sekitar kurang lebih 4 km persegi. Kubangan itu menjadi danau. Di bawahnya itu batu-batu kerikil. Sehingga desa dia manfaatkan itu, dia tanggul dekat bagus. Di dalam itu bersih, kemudian dia buat promosi-promosi lewat media-media, kemudian di dalam air atau di dalam kolam itu dia buatkan TV-TV bekas, dia kasih rendam, kemudian motor-motor bekas, sepeda-sepeda bekas. Gunanya orang datang mandi sekaligus selfie di dalam air, menikmati suasana di dalam air itu. Kemudian ikan-ikan hias. Itulah sehingga mereka mendapatkan penghasilan di atas 5 miliar 1 tahun. Ya. Mungkin itu salah satu referensi yang menjadi gagasan saudara Gerham ini. Tapi mengarah ke tujuannya wisata, Pak ya. Wisata kuliner. Ya. Kolaborasi ini dengan budidaya. Sudah dicatat ini, Bu. Sudah. Tapi ikan segar, berapa harga? Ada warung-warung. Jelas ekonomi luar biasa. Ada usulannya hutan ini Pak Desa. Oh iya. Jadi begini, kalau mungkin sekiranya ada yang harus saya jawab, sampaikan. Nanti Pak Desa jawab. Yang ini Pak Desa beliau mintanya gedung serbaguna di dusun satu ini. Di masing-masing dusun begitu. Iya. Jadi begini. Khususnya umumnya masing-masing dusun. Ya begini, perlu saya sampaikan mungkin. Terima kasih ini kesempatan beberapa kali berikan kepada saya. Supaya jelas ini suara. Perlu juga diketahui bahwa tahapan proses penyusunan RPJM di sini juga adalah yang akan dikawinkan dengan visi misi kepala desa terpilih. Dikawinkan dia. Jadi setiap kepala desa terpilih wajib menyusun RPJMDes dengan mengawinkan visi misi kepala desa yang terpilih. Jadi setiap kepala desa terpilih wajib membuat penyusunan RPJMDes 1 periode mendatang. Kenapa saya susun RPJMDes Kenapa saya susun visi misi kemarin tidak terlalu banyak? Hanya ada 4. Yang pertama, penataan sarana prasarana pemerintah untuk pelayanan yang optimal dan transparan. Apa ini? Penataan sarana prasarana pemerintah mungkin yang disebut dengan gedung serbaguna. Di sana ada dia termuat. Kemudian, mengedepankan musyawarah mufakat untuk penggunaan anggaran tepat guna yang berkesinambungan mungkin juga masuk. Maksudnya itu menjadi aset desa, berkesinambungan dia. Biar bukan saya lagi kepala desa, masih bisa dipakai oleh kepala desa yang lain. Salah satunya. Kemudian peningkatan insentif pegawai sara, lembaga adat, serta lembaga lainnya melalui pendapatan asli desa. Hari ini perlu saya sampaikan, desa kita pungutan per hari di bawah 150. Kurang lebih sampai menuju 180 per hari. Ribu. Dikali sekian bulan. Insya Allah saya akan pertanggungjawabkan di forum terpisah dari ini. Kemudian, peningkatan ekonomi yang berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat. Baru pasar yang saya bisa jawab hari ini. Misalnya peningkatan ekonomi, mungkin bantuan, mungkin banyak. Kita kawinkan di situ. Dan beberapa macam usulan yang ada, insya Allah dia akan terintegrasi semua. Jadi saya tidak banyak. Memang ke sana arahnya visi misi itu. Insya Allah tidak ada yang keluar. Hari ini mungkin juga perlu dipikirkan bahwa kenapa tanda kutip pasar kita geser di tahun ini. Ada perencanaan pemerintah itu untuk menjawab gedung serbaguna. Kalau kita bicara dalam konteks per dusun, kecuali 5 miliar 1 tahun itu. Tapi kalau kita bicara dalam konteks satu desa, insya Allah itu akan menjadi bagian dari perencanaan.
Dan Ibu Julaiha ini luar biasa. Kenapa baru saya katakan luar biasa? Kita ini tidak ada gedung yang harus kita dapat tampilkan menjadi ikon di Salakasa. Dan saya berharap juga salah satu usulan ini menjadi pemacu kita untuk dapat melihat lebih jauh tentang kebutuhan sarana prasarana pemerintah. Coba kita lihat kita punya kampung ini dari luar. Harusnya ada nih tampilan gedung besar, gedung tinggi, sana luar biasa, luar biasa. Ya, karena kita ini desa di dalam kota. Ya mungkin itu untuk sementara, mungkin ada tambahan-tambahan. Saya kembalikan kepada Pak Sekretaris BPD. Mungkin ada lagi. Kita mau mendaiko. Iya, kalau di Bosan tidak ada. Wah bayang. Penampu diri ya. Tambatan perahu itu. Iya, sudah dari Sudah dua itu, sudah sama Ladin itu. Tapi itu memang ini tidak ada Vincent. Ada yang samaan paling ini klarifikasi. Saya berharap ini sebenarnya diserahkan ke pemerintah ini. Usulan pemekaran dusun itu mana? Oh ya. Ada? Ada sebenarnya tapi belum ini secara tuntas secara menyeluruh wilayah. Tapi saya mana? Tapi sampai sudah masuk ya. Jadi lupa sampai Lebah Bolon itu toh? Hah? Lupa sampai Lebah Dubur Bolon itu ya? Ada diterangkan secara lebih lanjut. Sebenarnya maksud dan sebenarnya maksud dan tujuan itu pemekaran dusun itu memang betul-betul didesak ya dengan kondisi yang saya lihat ini prioritas. Karena saya lihat pertama persoalan pemetaan tanah, kedua namun lo itu kita kan di Bunang kompeda kau dekat dusun toh, tapi lontong Bunang kan dua dusun dua kompen dia. Kira-kira batiru. Kalau malah satu jalan lagi nak dari kota itu. Tapi ada juga kita lihat di rumah saya. Balik kami. Rumah saya akan jadi mungkin tapi income kayak Oh masalah, ini masalah serius ini. Iya, masalah serius yang diceritakan orang tua ini. Alurnya deker. Iya, aliran air itu. Iya, maksudnya begini. Diharapkan aliran air itu dia satu poros dia jalan. Dia satu. Tidak terhambur. Karena ketika terhambur dia berdampak kepada rumah warga. Nah itu masalah serius ini. Iya. Bapak Nebra di titik kami itu di samping rumahnya paman itu titiknya meluap itu paman kalau dia banjir itu. Iya. Tapi kalau sudah menyatu larinya air tidak akan meluap. Dan otomatis juga masyarakat yang ada di dalamnya akan bisa dilihat. Yang dari mana itu paman? Di dekat sini. Di sampingan itu. Di sampingnya kantor perhubungan. Normalisasi air hujan. Itu air kita menyatu Potensi itu ada potensi. Maksudnya potensi itu ada salurannya, ada selokannya. Jadi Saluran ada. Saluran tidak ada karena target air. Iya, timbul dulu itu. Kalau ini saya kira ini apa namanya? Kita tinggal lapangan ya.
Ya, betul itu. Iya, karena ini kan sebelah sininya kan, iya kalau hujan mau tidak mau ikutnya di sini, karena di belakang ini jalanan juga, depan ini jalan cukup tinggi. Iya, sementara di belakang jalan ini sampai ke perhubungan itu di belakang itu rindu, masih empang. Bisa periksa. Jadi air keluar. Tanda tangan dulu mungkin Pak Sek. Jalanannya. Tanda tangan. Begitu. Sementara ada masing-masing dekir lewat di belakang di samping kantor perhubungan ada dekirnya tempat aliran air. Nah, di depan juga ada juga. Nah, Kabin Seng. jadi kalau hujan Tapi sudah banyak tuh. risiko. Iya, itu bisa jadi terlalu jadi kayak rintihan selokan itu. Jadi selokan ini aliran air. Iya, karena memang ada itu Mungkin ada tambahan saudara? Jadi sedikit tambahan ini penyampaian dari kami. Hari ini kita sudah bisa mengira-ngira. Kita rata-ratakan saja 150.000 satu hari, berarti 1 bulan kita punya pendapatan asli murni ini 4.500.000 di luar biaya operasional. Berarti 1 tahun kita sudah bermimpi di angka 60 jutaan kurang lebih 1 tahun. Itu baru 1. Insya Allah tahun depan mungkin ada ide-ide baru mulai dari hari ini yang dapat menambah penghasilan itu. Secara menyeluruh kan tadi disampaikan. Yang mana? Tambah lampu terang. Oh iya, dengan tambah lampu perahu itu. Jadi harapan saya ada sampah tadi kan? Iya, ada. Poin pertama. Ada. Sampah. Satu tambahan lagi nih kepada pelaksana RPJM desa ini. Perlu kita pikirkan ini Pak. Artinya kepentingan bersama kita di Skop Lagasa. Lapangan sepak bola mini kalau bisa, futsal. Futsal kan sudah ada nih Pak ya, tapi kalau bisa. Jangan itu. Ya artinya saya tahu bukan desa, tapi kalau bisa kita manfaatkan dulu yang mini. Karena ini futsal sama mini. Ya tulis. Ini Skop Lagasa ini supaya artinya itu kita anak-anak zaman milenial itu kita bisa mempersatukan, itu harapan saya. Jangan dulu kita konflik antara dengan tempat yang lain. Dan mudah-mudahan dengan kesinambungan kita olahraga itu supaya kita dapat kembali ke itu saya kira yang saya sampaikan. Kegiatan kali itu, kegiatan kemarin luar biasa. Saya ini sudah punya rencana. Ini. Kapan? Siapa tuh yang kemarin itu saya tanya-tanyakan? Saya bilang motor Vier berapa kan? Kita sudah bisa kredit motor Vier. Jangan ke motor Vier, mobil hari ini kita sudah bisa kredit. Pas terwambut memual dia. Karena kenapa? Penghasilan kita insya Allah tidak akan lari di angka 150 ribuan satu hari. Itu dasar, Itu dasar. Untuk pembangunan kita tentu mungkin juga itu bagian dari yang saya sampaikan tadi, penambahan insentif pegawai suara, lembaga adat dan seterusnya. Ya, tapi pelan-pelan, jangan satu kali. Minta maaf pada oleh Pak. Terima kasih deh. Bengkelang. Termasuk kita berkeliling uang yang tadi buat Yang mana? Itu disampaikan secara spesifik. Iya. Perbengkelan mungkin sudah ditulis. namanya tiada cocok sekali Pak Desa dalam membuat sikap kedeannya. Berkepala nakui ke bapak. Lutus dapat tidak suruh daftar balik nawa munda. Mungkin ada tambahan dari Pak Wakil Ketua BPD.
Walaupun sudah cukup gimana walaupun juga itu kan DPD sekretariat DPD, tapi kita sumbangannya juga mungkin Pak. Tapi saya ingat kembali zamannya PJ waktu kita musrembang, dia bilang cuma permintaannya dusun satu saja, ini anggaran tidak cukup. Cuma dusun satu, belum lagi dusun lainnya. Saya ingat itu ada itu. Jadi PJ itu Pak tidak boleh, dia tidak punya ruang dalam sebutan undang-undang dapat menyusun RPJMDes. Iya. PJ yang dapat menyusun RPJMDes hanya kepala desa terpilih. Kenapa? Karena penjabat kepala desa itu sifatnya dia di dalam undang-undang pelaksana tugas yang melaksanakan pemilihan pasca setelah berakhirnya masa jabatan. Jadi makanya itu dia tidak punya RPJMDes ya. Kita jawabannya katanya cuma permintaan dusun satu saja yang 1, sekian tidak cukup. Kalau saya tidak salah itu ada 17 saja, tapi ada apa itu? Oh iya, lagi dusun mana? Iya Paman. Suatu rasanya ada mungkin sudah selesai semua. Satu yang punya permasalahan. Oke, bisa dikat namanya. Dikat ya. Masukan jadi saran. Terima kasih atas kesempatan. Mungkin saya di luar musyawarah gitu maksudnya, di luar musyawarah, di luar warga. Tetapi kalau saya melihat hasilnya dia akan masuk di meja kami juga ini. Dan verifikasi juga kami. Yang menyepakati anggaran kan kami. DPD kan. Dalam hal ini saya sebagai wakil ketua, Bapaknya Buci sekretaris, kemudian Rahman ketua. Kami dari 3 ini unsur pimpinan di sana. Jadi saya cuma tengah bang sama gitu kan? Ya. Aku sebenarnya dah dulu itu si mata usulkan sedih tuh mengita di luar nelayan itu. Kan rata-rata itu dari 2016 itu rata-rata yang dibantu itu nelayan. Toh? Dia banyak mandi tunggal udal, Silaiksan, Ansili, Paman, toh kan mau nelayan. Industri-industri kecil seperti itu, perbengkelan. Profesi uang sebagai tukang tuh. Rata-rata itu ringgi, body, masina. Berarti perasaannya tukang bapak yang wakil. Saya mewakili tukang-tukang yang ada di Lagasen. Kebetulan saya ada duduk di perwakilan masyarakat yang profesinya tukang. Jadi saya juga meminta, mungkin saya mewakili saudara saya Iksan, orang tua saya Paman mungkin, dengan mungkin tadi juga Pak RT bapaknya Tommy, coba disisihkan juga bagi mereka. Disisihkan juga seperti peralatan penambahan modal. Jangan kayak kita berpikir kasihan mereka ini minoritas, kasihan mereka ini, tapi dipikirkan. Nah harus mata minoritas dalam berprofesi toh. Masih PJ. Semata itu dikemukakan. Tapi kita pernah terrealisasi. Tapi maklumi karena dia menagah palu tuh. Dia penguasa anggaran KPS Tilana. Kan waktu itu dia usulan 40 juta walu atus iru ketahanan pangan itu kan itu alat pertanian itu bakal maksud pertanian bakal peralatan waktu itu coretku kamu bilang kayak kau buci coret itu Ruben tidak ada petani Lagasen. Siapa petani Lagasen? Semua nelayan, kecuali aku yang rumput laut atau misalkan karamba itu boleh kau bantu. Tidak, ini kan masih sampai hari ini kan belum realisasi. Dananya juga belum realisasi nih. Temuan apa kita masyarakat itu nanti tuh temuan itu. Terima kasih barangkali. Itu lo mau itu rawa itu mau pasak juga yang jilid dia itu Lagasen sampai hari itu. Rumah kami sudah beruntung kayak usaha kecil menengah antaranya nih kelompok pemuja kompe. Kelompok itu tukangan bengkel wasawa udal. Kami ini saudaranya kami kira-kira 2 juta kelompok. Hari itu bisa. Suatu tadi kami kasih lawin tempo itu nala PJ. Iya nih. Tadi itu hanya sekedar masukan juga bagi aku karena pikirku parah dulu saudara-saudara itu luar nelayan.
Kasihan sana di sini tuh. Tadi Pak Desa mohon itu toh. Catat ya. Pemberian modal usaha UMKM. Iya, modalnya tuh berarti bukan uang lah, Iya, seperti alat-alat apakah itu alat perpustakaan gitu mungkin. mungkin bapaknya udah ini mau kembangkan jadi bengkel, jadi persembahan besar, seperti itu. Jadi mungkin ya nggak Pak Hari kita. Terima kasih mungkin. Ya jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi bagaimana? Ditutup sudah. Namun sehingga nih kita beralih ke agenda lain. Maghrib ini. Ya mungkin di break dulu. Kampungnya semua permasalahan yang ditampung oleh tim penyusunan PJMDes Salagasa berhubungan dengan pertemuan kita di Dusun 1 hari ini. Mungkin selanjutnya ada pembacaan berita acara sebagai bukti kesepakatan kita untuk menerima apa yang menjadi masukan masyarakat Dusun 1 ya. Kepada tim penyusunan PJMDes silakan untuk membacakan berita acara kepada Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya bertindak sebagai notulen. Jadi saya akan membacakan berita acara hasil musyawarah kita pada sore hari ini. Kasih slide ya, supaya jelas orang itu. Baiklah, berita acara musyawarah dusun dalam rangka penyusunan RPJMDes tahun 2023-2029. Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pengkajian keadaan desa di Desa Lagasa, Kecamatan Duruka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara dalam rangka penyusunan RPJMDes tahun 2023 sampai 2029. Maka pada hari ini, hari dan tanggal Sabtu 23 September 2023 jam 15.30 waktu Indonesia Tengah, tempat di Dusun 1, setelah diadakan kegiatan musyawarah dusun yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir. Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya peserta musyawarah dusun menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah dusun, yaitu 1. Pengadaan tempat sampah, 2. Pengadaan mesin rumput, 3. Pengadaan lampu jalan PJUTS, 4. Pembuatan jalan penghubung, 5. Pengadaan alat tangkap, 6. Pengadaan alat kesenian tradisional. Alat tangkap apa? Nelayan? Oh, no. Saya ulangi, 5. Pengadaan alat tangkap nelayan, 6. Pengadaan alat kesenian tradisional berupa gong dan gendang, 7. Pengadaan keranda, 8. Pengadaan tenda, 9. Pengadaan sanitasi dalam kurung WC atau WC ya, 10. Perbaikan rumah Aladin, 11. Tambatan perahu, 12. Jalan lorong, 13. Drainase, 14. Gedung serbaguna, 15. Pemberian modal usaha atau UMKM, 16. Jalan penghubung ke pasar desa, 17. Tempat atau pengelolaan tempat wisata atau wisata kuliner, 18. Normalisasi air limbah, dan 19. Lapangan futsal. Bagaimana Bapak-Bapak, mungkin ada yang terlewati dari usulannya? Cukup? Oh, ya. Keputusan diambil secara musyawarah dan ya, demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Lagasa 23 September 2023. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Terima kasih Bu.